mahasiswa pertukaran Pak. Jadi sekarang itu ada program kalau kuliah itu ditukar-tukarkan se Indonesia dan mereka dari berbagai kampus di Indonesia. Ini ada Kak Milda, dari mana Kak? Aku kuliah di Manado, Universitas Angkatan. Nah, gitu aja. Terus ini ada yang dari Malang Pak, yang dari Malang saya saja. Terus ini ada Kak Husnul dari? Saya dari Universitas Hasanuddin Makassar. Oke, dari Makassar Kak. Atin kok? Terus kemudian satunya Kak Syahrani. Kak Syahrani dari mana Kak? Saya juga dari Makassar. Dari Makassar. Sama Mbak. Nyasar. Tetanggaan. Oh, Manyasar. Mana? Kemudian ini Kak Renata dari? Saya dari Universitas Nusa Cendana dari Kupang, NTT. Nah, ini saya juga perlu perkenalkan bapak-bapak ini pada kakak. Jadi bapak-bapak ini adalah porter, betul ya Pak ya? Porter ini sudah berapa lama tidak naik gunung Pak? Sudah hampir 2 tahun. 2 tahun. Jadi ke kebun aja. Iya, petang. Enak di kebun apa enak jalan-jalan Pak? Dua-duanya sih. Ya, jadi porter itu Kak adalah bapak-bapak ini membantu para pendaki gitu untuk membawakan perbekalan itu ya Pak, gitu ya? Membawakan perbekalan. Nah, saya itu pernah Pak diceritani sama teman saya antar teman saya karena pengen ke Kumbolo, pengen apa namanya? Foto-foto. Nah, terus saya antar sampai di sini, waktu itu masih di situ tempatnya. Pak, jadi Pak Kur itu Pak Dek saya. Jadi saya misanan kalau sama Mas Ari. Nah, saya antar ke sini terus karena bawa barang bawaan, akhirnya diantar oleh salah satu dari bapak-bapak nggak tahu siapa. Terus kemudian seneng katanya. Loh, piye kok seneng apa gitu. Soalnya kami turu wis cepat maem. Terus digawane sego, ada pindangin, ada ya Allah, kok seneng banget ya gitu. Jadi memang bapak-bapak ini adalah melayani terus membahagiakan karena kan memang biasanya teman-teman pendaki itu selain pergi jalan-jalan kan mereka pasti ingin lagi liburan ya Pak ya pastinya ya. Jadi bapak-bapak ini menambah kebahagiaan mereka semua. Nah, sayangnya masih ditutup, jadi masih belum beraktivitas. Nah, bapak-bapak kami malam ini itu mau ini Pak berbagi. Jadi ceritanya mahasiswa pertukaran ini kemarin belajar pijat refleksi Pak. Nanti terus ya bapak-bapak kalau misalnya ini pernah nggak kalau misalnya lagi naik ke atas terus kemudian ada klien, ada kakak-kakak yang naik gunung terus tiba-tiba mereka kram, gitu pernah ya Pak? Sering ya. Biasanya diapakan? Dipijat ya. Pasti bapak juga sudah punya pengalaman itu kan ya, bagaimana caranya. Nah mereka memang baru saja belajar, jadi belajar dari tokoh ini Pak ya biasanya akupunktur, pengobatan Cina, gitu ada di Malang. Namanya Pak Haryadi. Nah masih belum expert juga, pasti baru saja belajar tapi jadi nanti mohon dimaklumi kalau ada yang kurang-kurang ya Pak. Tapi maksudnya adalah biarpun sudah belajar sedikit, tapi sudah mau dibagikan hasil dari belajarnya itu pada bapak-bapak semua. Jadi nanti kakak-kakak ini akan mempresentasikan apa yang sudah dihasilkan dari berlatih kemarin kepada bapak-bapak untuk lebih membantu. Nah nanti tentu saja harapannya tidak saja pada saat bapak-bapak bertugas jadi porter, mungkin kalau di lingkungan misalnya ada yang sakit gitu dan sakitnya tidak terlalu parah bisa diobati dengan refleksi, nanti bisa dibantu dengan melakukan hal tersebut karena banyak juga pasien-pasien yang sembuh karena pijat refleksi gitu ya. Jadi siapa yang mau memulai? Oh iya, silakan Kak Husnul. Saya duduk di sebelah nih Pak. Jadi kejenengan sama Mbak. Terima kasih Bu atas kesempatannya dan terima kasih kepada Bapak yang atas partisipasinya dalam kegiatan kami ini yakni pelatihan pijat refleksi. Nah, dalam yang kami pelajari beberapa waktu lalu dari Pak Haryadi ini beberapa gejala kondisi tubuh yang kurang sehat itu bukan hanya bisa diobati dengan obat, tapi juga ada pijat refleksi, ada titik-titik tertentu di mana kita bisa mengatasinya selain dengan obat. Jadi ada keterampilan ini bisa menjadi bahan kita untuk sehubungan dengan profesi Bapak dan juga bermanfaat untuk diri sendiri juga, bisa juga bermanfaat untuk
pendaki yang nanti bekerja dengan Bapak, begitupun juga bermanfaat untuk keluarga, kerabat, dan masyarakat. Jadi bisa dipraktikkan secara luas seperti itu. Nah, jadi praktiknya akan kami lakukan bersama dan Bapak-Bapak bisa mengikuti untuk dengan praktiknya ada di masing-masing. Persilakan kepada jadi ya baik Bapak sekalian. Jadi yang saya akan mulai kan biasanya kalau pendaki gunung identik kayak masuk angin kan. Nah, cara utamanya aku mau tanya dulu nih, kalau Bapak semua ini kalau masuk angin itu caranya gimana? Dari Bapak-bapak kalau ngobatin masuk angin itu gimana caranya? Ada yang jawab dulu? Ini istirahat, minum air hangat. Kayaknya gitu Itu ya. ya hangat, minum Ya, hangat. tapi biasanya dikasih obat nggak sih? Biasanya dikasih obat atau cuma kayak air gitu? Obat seadanya biasanya. Oh iya, jadi kalau misalnya masalah seperti itu jangan kayak langsung obat dulu. Nah ini kita yang belajar kemarin itu tentang teknik akupuntur. Nah jadi di belakang Rena ada sini dulu, aku terakhir ini ya Pak. Jadi saya belakang dulu dulu. Nah belakang, ada bapaknya. Nah jadi, nah kan ini daerah sini kita itu sebenarnya terhubung ke kayak bagian perut kita ke bawah. Jadi dia itu kayak dari ini jempol kita dua itu di gini. Jadi kayak tekan kan. Jadi kayak itu dipijit-pijit. Nah itu kayak semakin kan dia kayak sendawa kan orangnya. Nah itu juga tapi di sembarang minum air juga sih hangat bisa, tapi untuk teknik akupunturnya itu dipijit di sininya. Iya. Itu secara berulang-ulang kali. Nah kemudian kalau misalnya ada yang misalnya duduk lelah gitu kayak kerja kantoran atau bapak kalau misalnya santai-santai ngerokok mungkin kecapean. Nah kalau misalnya duduk itu bisa gimana sih duduknya? Kalau misalnya duduk itu prakteknya kayak bisa nggak kalau prakteknya yang kayak ya dari leher dulu kayak iya kalau cara kan dari leher dulu bisa nggak sih? Nah itu diulang secara 40 kali. Habis itu kita ke samping sini, ini kita bisa praktekkan ke diri kita sendiri ya Pak. Jadi ini yang 40 kali, udah itu bergantian sebelah sini lagi, sini, udah itu 40 kali, kemudian di bagian pinggang sini. Ya, ini ruas tulang belakangnya kita itu kayak ada di benjolan sini kan, dekatnya situ. Nah itu kayak dipijit, nah itu kayak dipijit-pijit gitu. Kayak itu diulang-ulang kali biar kayak ini sih titik ini yang dinamakan kayak titik-titik akupunturnya Pak. Di sini. Ini sama dengan tadi, untuk mengatasinya itu bisa dilakukan 30 kali atau 40 kali. Nah, itu ya. Selain itu, di bawah lutut ini, di bawah tempurnya empat ruas ini di bagian tengkorak luar, dan tengkorak keluar. kita duduk saja. Nah, duduk saja. Kamu jaga siap berarti bagian sini Pak. Kan 4 jari, bagian tengkorak luar, tulang kering luar, digigit 40 kali atau 30 kali sampai lelahnya atau sakitnya berkurang. Nah setelah itu di bagian sini Pak, bagian di atas pergelangan kaki sini. Ada dirasa titik-titik di sini yang memang kalau di Inggris atau ada itu pada sakit dan kontrak di seluruh tubuh. Nah, kaki ini juga memiliki titik-titik yang terhubung sama seluruh anggota tubuh. Titik di bagian sini itu terhubung dengan kepala. Jadi apabila ingin meredakan sakit di kepala bisa dilakukan di kaki yang bagian sini. Kalau bagian sini ini adalah tersambung untuk bagian perut. Dilakukan penjahatan di bagian sini saja Pak.
saya lupa sekali lagi di bagian belakang paha belakang di sini juga berfungsi untuk meredakan nyeri pada bagian kerap apabila berjalan lama atau menanjak. Mungkin dari titiknya itu ada 1, 2, 3, 4. Hal itu titik untuk bagian kaki. Selanjutnya adalah gerak turun kepala. Di sini. Tadi matanya di kaki itu ada berapa titik untuk kepala? Kalau di kaki sendiri, Pak, di sini itu tersambung untuk kepala, keseluruhan kepala. Tapi di kepala sendiri, Pak, untuk keseluruhan kepala bisa juga di telinga. Dan kita lakukan pengecatan. Terdapat di kaki tadi. Yang terdapat di kaki itu di sini, Pak, bagian sini. Satu aja. Ya, bagian sini. Pijitnya di sini kayak ada titik, memang yang di titik itu terhubung. Bisa dimengerti, Pak? Atau ada yang ingin ditanyakan? Dan di kepala sendiri, di pipinya sendiri itu organ ini seperti bagian manusia terbalik, tubuh terbalik. Jadi bagian sini itu untuk kepala. Jadi kalau ini ditindis atau dilakukan pemijatan selama 40 atau 30 kali, ini terhubung dengan kepala. Jadi apabila ada sakit kayak di mata, iya bisa di sini, Pak. Dipencet-pencet lagi dulu. Kalau di bagian ini bagian tulang belakang. Sama seperti bagian tubuh yang terbalik. Jadi bagian sini itu kaki, bisa dipijat di sini. Nah, jadi aku ngapain ya? Jadi Pak, kalau misalnya kita tekan-tekan telinga itu bagian-bagian ini, jadi kalau misalnya ada yang kayak sakit gitu, berarti kalau misalnya di bagian sini ini berarti di kepalanya yang sakit. Misalnya tekan-tekan sini berarti di bagian tulang belakangnya. Iya. Terus mengenai telinga lagi, tentang misalnya yang darah tinggi kan biasa, Pak. Nah, ada satu teknik yang kita diajarkan tentang jarum itu. Nah, jarum atau penyakit itu dipanaskan. Kalau kita ada orang yang kena darah tinggi atau stroke itu, jadi telinganya itu dilipat gini. Jadi telinganya itu dilipat gini. Jadi kayak membentuk segitiga di sini. Terus itu ditusuk Sampai mengeluarkan darah. Jadi kalau minimal tetes. Jadi kalau mereka tekanan darahnya naik, berarti darahnya itu juga banyak yang keluar gitu. Tapi kalau enggak menderita, cuma sedikit sih itu tipsnya. Ya, karena sebenarnya anggota tubuh kita itu saling terhubung, Pak. Saling terhubung satu sama lain. Misalnya saja yang paling terhubung dengan seluruh anggota tubuh itu bagian tangan sini. Cara untuk menemukan titiknya itu sangat gampang dilakukan seperti ini dan langsung dapat ditemukan. Ini terhubung dengan seluruh anggota tubuh dan apabila kita rutin melakukan ini dapat berdampak sangat baik untuk seluruh anggota tubuh kita. Dan apabila ada yang terasa sakit di tubuh mana, bisa dilakukan di sini karena ini adalah pusat. Ya, bisa dibilang pusat. Bisa setiap hari rutin ini pijit-pijit, sakit gigi, sakit perut, ini bisa Ya, karena ini juga sangat gampang, Pak. Jadi kanan yang mana aja ya? Di kanan, kiri kanan. Kiri kanan bisa, Pak. Dan selain itu di bagian tiga jari dari sini dapat kita kepas seperti ini. Ada titik di sini. Ini berfungsi untuk mengalir juga ke seluruh tubuh. Karena ini peredaran darah. Karena peredaran darah mengalir ke seluruh tubuh. yang biasa kan keren kan? Ya, tekan jari darah. Kalau bisa yang itu lah. Ya, nggak usah. Oh iya, ya sisa teknik itu ya. Jadi kalau sekian tentang titik-titik dari pijat refleksi itu, apa Bapak sudah paham atau ada yang ditanyakan? Tadi itu yang apa? Oh, yang di sini, Pak.
Akupunktur. titik akupunktur. Itu berapa titik? Sebenarnya ada banyak titik Pak, Iya, tapi banyak yang titik. kami ketahui itu hanya beberapa. Yang pertama Yang dasarnya ada itu di sini, yang kedua di bagian belakang sini, yang ketiga di sini, dua bagian di sini, dua bagian bahu, di bagian belakang sini, di selurus dengan tulang belakang ada benjolan, ada kayak bagian pinggang di sini Pak. Terus bagian kaki tadi yang bagian sini, bagian bawah belakang paha, terus 4 ruas di bawah lutut, tempurung lutut, di tulang bagian luar, sama di bagian pergelangan kaki sini Pak. Mungkin untuk dihafalnya agak susah, tapi dapat dengan mudah ditemukan karena rasa sakitnya itu sering kita rasakan di bagian-bagian itu Pak. Yang sering dirasakan di situ pinggang. Sering kecelakaan nyangkut di ladang. Oh, pinggang. Tentang Bagian kedua Pak. Ya, Yang paling oh, Jadi tekniknya itu kita mulai dari sini, itu dari sini kita tarik, tapi tariknya keluar, nah sampai di pelipis sini, itu digituin. Nah ini bisa untuk merefleksikan wajah juga Pak, kalau misalnya ada lelah atau sering begadang, ini itu diulang beberapa kali, tapi dipijitnya keluar pelipis. Udah itu kan biasa mata lelah itu kita di sini, tapi begini aja dipijit-pijit gini Pak. Ini dipijit-pijit aja gitu sekali-sekali. Habis itu diulang lagi dari sini, tapi harus pijitnya keluar ya Pak. Nah gitu, nggak boleh keluar, nanti tambah bentuk kulitnya. Udah, sini, titik sini, sama di pipi sini. Itu sih untuk merefleksikan wajah Pak. Udah. alat refleksi untuk berbagai macam keluhan penyakit yang kita rasakan, misalnya saja seperti seling nyeri di bagian punggung karena bekerja di ladang. Cara menggunakan busa ini dapat kita patahkan sedikit. Bapak punya korek? Ada korek? Itu ada korek tadi. Ada. Itu di atas di. Gini kapel Pak. Coba patahkan sedikit. Pak, ini namanya moksa, jadi ini bukan rokok ya Pak ya. Gue tak cerutu. Oh iya kayak mercon Pak. Ya, iya. Nah ini itu isinya di dalamnya itu apa Kak? Ramuan-ramuan. Jadi ini jenengan nanti kecetit. Sakit ya Pak, nih sakit. Nah, saya itu pernah kecetit. Terus lama kan Pak, tidak sembuh-sembuh itu dipijat juga sakit, tidak boleh kan? Nah itu bisa pakai moksa ini. Nah, ini namanya moksa. Nanti bapak-bapak kita kasih buat bawa pulang. Nah sekarang contohnya, nah kalau dulu. Itu baru dipotong. Matinya nanti gimana Bang? Dipatahin kok, soalnya dimatiin nanti dia Enggak apa-apa. Nanti dimatiin pakai scraping deck. Ambil cari scraping deck di situ ada minuman. tapi Kayak nganyain mercon, tapi gak usah diuncal nih. Nah ini. apa yang ngeluarin asap ya? Udah. Nah kalau sudah ukuran Kak. Nih. Sampai nanti benar-benar keluar asap ya Pak ya. Nah asapnya ini juga sudah ada kandungannya Pak. Maksudnya obat-obatannya. Memang ini obat-obat herbal Cina. Nah kalau kecetit Pak, ini harusnya menyala gitu Pak ya. Nanti monggo dengan coba. Nah yang kecetit mana? Misalnya Kak Milda, ini misalnya di punggung, anggap aja di punggung ya Pak ya. Terus kan berasa kan ototnya itu di mana? Nah itu yang ototnya itu diginiin. Oh, nggak boleh dinyonyok dong. Jadi ini Pak Mili. Oh, Pak. Nah, kalau istrinya kecetit, apa boleh dipraktekkan di Pak Mili?
jalan sendiri karena saya pernah. Jadi urat yang tadi kecetit itu Pak, Iya. itu langsung balik ke tempat semula. Jadi karena diangetin ini nggak langsung, biasanya sampai 3 kali. Udah digini-ginikan kok. Nah, pegel-pegel aja Pak, aku mau conyok-conyok. Ini harus dengan kasih sayang ya kalau misalnya ini. Nah ini juga bisa membantu pendaki. Kalau misalnya lagi dingin apa itu menggunakan teknik ini. Ini Pak, jadi nanti ini berasap. Nah nanti cara mematikannya gampang. Jadi pakai botolnya. Nah ini juga apa Pak? Abunya nggak bisa jatuh. Iya, kalau dikasih gini dia nggak akan jatuh, jadi nggak akan kena kulit. Nggak akan kena kulit Pak. Misalnya diginikan itu dia nggak bakalan kena kulit kecuali ini dihentakkan Pak, baru nanti abunya akan turun. Jadi kalau diginikan baru nanti, tapi ini kan masih belum. Ya ini juga bisa kalau misalnya dipotongkan Bu, Iya. itu dikasih masuk ke sini terus Oh asapnya iya, itu dianget-angetin. anget-angetin ke Ya badan. nanti ini biar mati dulu, nanti biar dicontohin sama kakak ya. Jadi ini Pak, ini beberapa apa namanya khasiat dari Moxa. Ini kalau dijual nggak mahal sebenarnya. Kalau di bawah, kalau di Malang itu 10.000, 14.000 gitu. Nanti bapak kita kasih untuk bekal gitu. Jadi ini kalau misalnya nanti mau nganterin kalau sudah normal kondisinya bisa dibawa-bawa. Jadi ini bisa dianget-angetin Pak. Kalau terkilir, terus kemudian kram, jadi ini ya. Nggak tahu. Nah ini asapnya yang masuk ke apa namanya pori-pori itu juga sudah mengandung pengobatan. Ya. Nanti dimatikan dulu. Jadi cara mematikannya sebentar. Silakan dijelaskan lagi Kak gimana? Jadi ini yang dimaksud, yang orang-orang Cina kan kayak pengobatan Cina itu udah kayak terkenal banget kan Pak. Iya, jadi ini teknik mereka kalau nggak cuma obat, jadi mereka punya teknik yang namanya kayak akupuntur yang pakai Moxa ini. Nah ini kreatif dan monggo diidem Pak. Karena saya mau pakai botolnya aja. Nah cara mematikannya gampang. Cara mematikannya itu ini akan mati. Ini nggak akan pernah mati biar digini-gini itu nggak akan pernah Nggak mau mati, Pak. Kecuali itu dimasukin Nggak dikasih ke sini, udara. karena ini kan nggak ada udara ya. Jadi tak gini ini dia udah mati sih. Nggak boleh dicelup di air. Iya nggak boleh dicelup di air. Itu tadi ada airnya nggak apa-apa udah ya. Contohnya masih basah ini lagi Kak. Jadi kalau nggak ada oksigen itu mati. Iya. Ya. Nah itu juga bisa dicuil, coba Kak dicuil dimasukkan ke situ. Oh masih hidup dia. Nah ini tadi cuma contohnya kayaknya kurang gede obatnya. Nah jadi gini Pak, dicontohin aja bisa. Ya karena kurang besar. Mungkin yang penting dimasukkan. Dikasih contoh, nah itu bisa dimasukkan Pak. Nanti bisa keluar uap dari sini Pak. Nah itu bisa kalau misalnya kedinginan Pak, itu bisa ya coba ini. Pak. Nah gitu Pak. Sebenarnya ini kita ringkahkan dulu karena sebenarnya ini panas. Supaya Dikasih. nggak terlalu panas kalau pegang. Terus ditiup ini. Dan punggungnya juga boleh. Apalagi bapak-bapak yang sering mengalami sakit punggung. Dan di betis juga bisa. Semua sih Pak. Mungkin sudah tahu cara penggunaannya. Ya. Mungkin ada lagi Pak yang ditanyakan. Untuk perut. Sakit perut. Iya, ini juga bisa dirawat. Sakit perut karena sakit perut karena masuk angin dan sebagainya juga bisa ditaruh di perut. Ada gigi Pak, ada gigi. Gigi. Itu kan di sini gigi kan yang di sini. Ini yang berpengaruh kepada seluruh tubuh yang saya sebutkan tadi Pak. Jadi bisa gigi, leher, kepala, yang penting titiknya di sini. Tadi pemaparan tentang titik-titik pijat refleksi dan juga tentang Moxa ini. Apa masih ada yang ingin kita? Semoga dipahami dan kita juga akan memberikan sedikit cenderamata dan juga semoga bisa bermanfaat
tangan. Tepuk tangan gini Pak. Jadi jarinya dibuka. Tangan. Iya. Telapak tangannya. Terus selanjutnya Oh, tak semut. jadi 4 Pak. Ini yang pertama, ini, ini, sama ini. Itu fungsinya untuk apa? Ini karena ini 4 titik ini mau bersambung ke seluruh tubuh dan manfaatnya sangat besar Pak. Ini sangat mudah dilakukan setiap hari, bisa jadi senam tangan dan refleksi juga. Ini kalau mau pagi-pagi Dia dikasih ke bapak sama kalender ya. Pak, ini ada hadiah dari anak-anak. Ada moksa juga di dalamnya. Silakan anak-anak dikasih. Ya di sini saya itu murah. Wonten. Oh, tapi itu makanan. Oh, maksanya apa? Kue masa. Kasih. semoga bermanfaat ya Pak. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Bisa dibuka Pak, di situ ada ini juga apa minyak zaitun barangkali mau. Semoga bermanfaat ya Pak. Kalendernya dipasang. Ini wonten Shopee wonten. Nggih moksa apa? Ojo sing jajan ya Pak. Moksa kue. Nggih. Kata malam nggih herbal Cina biasanya. Jadi kalau apa alatnya itu nggak banyak-banyak ya, cuman kan kaleng gini banyak Bapak ya. Apa Nescafe apa terus beras-berasnya ini untuk mematangkan. Sedikit-sedikit aja Pak. Nanti ini bisa dipotong pakai pisau biar kalau ini kan kadang kegedean. Ini sedikit aja udah bisa untuk terus apa namanya dipakai untuk menghangatkan. Jadi kalau punya perutnya kram, kembung, udah nanti gini kan aja. Misalnya ada pendaki yang kayak gitu tinggal dikasihkan aja kayak gini, mereka bisa pakai. Halo? Biasanya kena itu enggak. Ya gini itu kan anget-anget itu. Siapa Pak? Kalender. Halo? Kalender. Kalender. Iki kalender umur Pak. Kan software mana? Oh, dari ngali. Oh. Nggih. Kalender. Sama kok tanda dia kalender. Kalender ini tamu dingkil loh, tak konten. Sudah dingkil. Ada sih kalender umur Pak. Dia di kampus. Ya, silakan boleh dikasih. Demikianlah kegiatan pelatihan pijat refleksi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat Pak dan juga ilmu dan cenderamata kita yang telah kami bagikan. Semoga bermanfaat ya Pak. Dan terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Misalnya anu foto bareng kan pintu di keterangan ya. Oke, senyum semuanya. 1 2 3. Pagi 1 2 3. Pagi 1 2 3. Oke, boleh jempolnya Bapak. Oke. 1 2 3.